Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mendengarkan bersama kisah tentang pengantin pria dihina dan disiram air comberan oleh sang mertua. Tapi, lihat siapa yang datang di akhirnya. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Seorang wanita bernama Alia jatuh cinta pada seorang pria bernama Fadil, seorang tukang parkir. Meski berasal dari keluarga kaya, Alia memilih untuk menikah dengan Fadil yang pekerjaannya dianggap rendah oleh keluarganya. Pada hari resepsi pernikahan mereka, Alia dan Fadil dihina oleh keluarga Alia, terutama oleh bibinya yang menusukkan penghinaan dengan menyiram Fadil dengan air comberan di depan tamu undangan. Namun, saat semua orang terkejut dengan penghinaan itu, tiba-tiba muncul seorang pria misterius, Bapak Damar, yang datang dengan rombongan mobil mewah. Bapak Damar mengenalkan dirinya sebagai pendiri perusahaan besar Damar Group, dan dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah kandung Fadil, yang telah lama mencari Fadil sejak kematian ibunya. Ternyata, Fadil adalah anak dari keluarga konglomerat yang telah lama terpisah dari ayahnya. Di tengah kebingungannya, Fadil dihadapkan pada kenyataan pahit tentang keluarganya yang selama ini menghinanya. Ia pun mulai beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh kemewahan, dan Bapak Damar meminta Fadil untuk memimpin bisnis keluarganya. Fadil harus memutuskan apakah ia akan menerima kenyataan ini atau menolak semuanya, sementara keluarganya yang dulu menghina kini berusaha meraih perhatian dan bantuan darinya. Cerita ini berlanjut dengan perubahan kekuatan yang dramatis, di mana Fadil mengambil alih perusahaan keluarganya yang bermasalah dan membalikkan keadaan. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan baru, Fadil memutuskan untuk memaafkan keluarganya, tetapi ia juga memberi mereka pelajaran berharga tentang kesombongan dan kemanusiaan. Pagi itu, Alia mengenakan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri. Senyum di wajahnya tulus, meski dalam hatinya ia tahu bahwa hari ini tidak sepenuhnya diterima oleh keluarganya. Fadil, pria yang ia cintai, seorang tukang parkir, berdiri di sampingnya, mengenakan jas pengantin yang sederhana. Tetapi baginya, yang terpenting adalah mereka bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, di sudut ruangan, Tante Ratih duduk dengan ekspresi mencibir. Bibirnya terus mengeluarkan kalimat-kalimat sinis kepada tamu-tamu yang berada di dekatnya. Pengantin pria hanya tukang parkir. Ucapnya cukup keras agar bisa didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Paman Surya yang duduk di sebelah Tante Ratih hanya bisa menggelengkan kepala. Matanya tertunduk, tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Tante Ratih yang penuh penghinaan. Fadil berdiri dengan tenang. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang Alia, wanita yang rela menentang keluarganya demi menikah dengan pria yang dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menggenggam tangan Alia dengan erat, memberinya kekuatan melalui sentuhan hangat. "Alia, aku tidak peduli apa kata mereka, yang penting kita bersama," bisiknya lembut. Alia menatapnya penuh cinta, memberikan senyum yang tak tergantikan. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika resepsi pernikahan dimulai, suasana tiba-tiba berubah. Tante Ratih berdiri dari tempat duduknya dan dengan penuh kekesalan, ia menuangkan air hitam berbau busuk yang tak diketahui dari mana asalnya ke tubuh Fadil. Semua mata tertuju pada mereka. Tamu-tamu yang hadir terperangah. Beberapa menutup mulut mereka karena terkejut. Yang lain justru tertawa terbahak-bahak melihat pengantin pria yang basah kuyup dengan cairan comberan. Alia menjerit, kaget. "Tante, apa yang Tante lakukan?" Fadil berdiri diam, tubuhnya bergetar. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan malu. Dia tahu betul bahwa keluarganya, terutama Tante Ratih, tidak pernah menerima dirinya, bahkan menghina pekerjaannya. Tante Ratih, dengan suara penuh amarah, berteriak, "Kau tidak lebih berharga dari pekerjaanmu, tukang parkir." Alia berlari mendekat, memegang tangan Fadil yang masih bergetar. "Jangan biarkan mereka menang, Fadil. Kita masih punya satu sama lain." Namun,
Fadil tidak bisa menahan rasa sakit itu. Dia merasa sangat rendah di hadapan semua orang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama saat melihat keluarga Alia yang menganggapnya sebagai orang yang tak berguna. Tepat saat suasana menjadi hening, sebuah suara berat memecah kebisuan yang menggantung di ruangan itu. Semua mata beralih ke arah pintu utama, tempat sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Dari dalam mobil, seorang pria keluar dengan langkah tegas, mengenakan setelan mahal yang menambah wibawa yang ia miliki. Ia berjalan dengan penuh percaya diri menuju pintu resepsi, meninggalkan jejak langkah yang penuh ketegasan. Suasana yang semula penuh dengan tawa dan hinaan berubah drastis. Para tamu yang tadinya menyaksikan penghinaan terhadap Fadil kini diam, tidak tahu harus berkata apa. Di tengah kebingungannya, Alia menatap pria itu dengan penasaran. Siapa dia? Pria itu melangkah masuk ke dalam gedung dengan wajah serius. Alia dan Fadil hanya bisa menatapnya. Tamu-tamu yang ada pun mulai berbisik, saling bertanya siapa sebenarnya pria ini. Pria tersebut berhenti tepat di depan Fadil. Mata pria itu berkaca-kaca. Semua tamu terdiam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Fadil yang tadinya terperangah dengan hinaan yang baru saja ia terima kini menatap pria yang datang dengan raut wajah bingung. Dengan suara berat dan penuh emosi, pria tersebut akhirnya berkata, "Aku Bapak Damar. Aku adalah pendiri dan pemilik Damar Group, perusahaan besar yang menguasai berbagai sektor industri." Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tak pernah menduga bahwa orang yang datang itu adalah seorang konglomerat, dan lebih mengejutkan lagi ketika Bapak Damar berkata, "Dan aku adalah ayah kandungmu, Fadil." Fadil terpaku. Tubuhnya seakan membeku di tempat. Ia merasa seolah-olah dunia ini berputar sangat cepat, membuatnya kehilangan keseimbangan. "Ayah?" kata Fadil dengan suara gemetar. "Ini tidak mungkin." Namun, Bapak Damar tidak mengendorkan pelukannya. Dengan suara yang lebih berat, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Tangan gemetar membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah liontin perak kecil. Fadil menatap liontin itu dengan mata terbelalak, seakan tidak percaya. "Ini adalah liontin yang sama persis dengan yang ibumu berikan padamu sebelum ia meninggal," kata Bapak Damar dengan suara penuh penyesalan. "Aku baru mengetahui tentangmu setelah ibumu meninggal. Aku mencarimu kemana-mana, tapi selalu terlambat." Fadil masih tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Selama ini ia hidup dalam kesulitan, bekerja keras sebagai tukang parkir hanya untuk bertahan hidup. Dan kini, ia mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang konglomerat yang mampu memberinya dunia yang berbeda. Bapak Damar melanjutkan, "Jika aku tahu lebih cepat, aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini. Aku sangat menyesal, Fadil." Dalam kebingungannya, Fadil menatap mata Bapak Damar yang penuh dengan penyesalan. Hatinya terasa campur aduk. Ia merasa marah, tetapi juga ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasakan kedekatan yang selama ini hilang. Suasana ruangan masih hening. Semua tamu terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Fadil berdiri dengan tubuh kaku, menahan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa marah yang mendalam, namun juga ada rasa ingin tahu yang begitu besar tentang pria yang baru saja mengaku sebagai ayahnya. Namun, Tante Ratih, yang tadinya begitu angkuh dan penuh penghinaan, kini terlihat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan rasa superior kini tampak cemas. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang ia hinakan, yang ia anggap tak lebih dari seorang tukang parkir, ternyata adalah anak dari seorang konglomerat yang sangat berpengaruh. Dengan langkah gugup, Tante Ratih berusaha mencari dukungan dari Paman Surya yang duduk di sampingnya. Paman Surya, yang selama ini merasa lebih tinggi dari Fadil, juga terlihat terkejut dan bingung. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Damar, yang sejak awal sangat sinis terhadap Fadil, kini merasa canggung. Ia hanya bisa menatap Bapak Damar dengan wajah penuh keraguan. Bagaimana mungkin pria yang mereka anggap tak berarti kini ternyata adalah anak seorang konglomerat? Dengan suara yang berat, Bapak Damar melanjutkan,
Aku tahu ini semua sulit untuk diterima, Fadil. Tapi aku tidak akan memaksamu menerima kenyataan ini sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku telah mencari dirimu selama ini. Aku ingin kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Fadil menatap pria itu dengan mata yang masih penuh kebingungan. Ia merasa marah karena tidak diberi kesempatan untuk merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun di sisi lain, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak kenyataan ini. Bapak Damar kemudian mengalihkan pandangannya ke Alia, yang selama ini mendampingi Fadil dalam suka dan duka. Dengan lembut, Bapak Damar berkata, "Alia, aku tahu ini semua terasa berat. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan memaksamu untuk memilih antara keluargaku atau keluargamu. Aku hanya ingin memberikan kesempatan untuk Fadil mengenal siapa dirinya, mengenal dunia yang selama ini tidak ia tahu." Alia menatap Fadil dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi suaminya untuk menemukan jalan hidup yang baru. Namun, ia juga merasa cemas, karena perubahan besar ini bisa saja mengubah semuanya. Kehidupan Fadil berubah dalam sekejap mata. Setelah meninggalkan gedung pernikahan dengan Alia, mereka berjalan menuju mobil mewah milik Bapak Damar yang menunggu di luar. Rombongan mobil mewah itu mengiringi mereka, dan Fadil merasa dunia ini begitu berbeda dari apa yang ia kenal. Ia yang sebelumnya hanya seorang tukang parkir kini duduk di dalam mobil yang dipenuhi kemewahan. Namun, meski dikelilingi kenyamanan, Fadil masih merasa asing dengan semua ini. Ia bukan orang kaya. Ia hanyalah seorang pria biasa yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di rumah megah milik Bapak Damar, Fadil dan Alia disambut dengan kehidupan yang sama sekali berbeda. Pintu gerbang yang tinggi dan desain rumah yang modern menyambut mereka. Fadil yang terbiasa hidup sederhana kini harus menyesuaikan diri dengan segala kemewahan yang ada di sekitarnya. Alia, yang tadinya merasa cemas, kini tampak lebih tenang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan ini tidaklah mudah bagi Fadil. Di dalam rumah yang mewah itu, mereka diperkenalkan dengan berbagai fasilitas. Kamar tidur yang luas, ruang makan yang besar, serta koleksi mobil-mobil mahal di garasi. Ada juga beberapa asisten rumah tangga yang siap melayani setiap kebutuhan mereka. Fadil merasa tertekan. Semua yang ada di sekitarnya terasa sangat asing. Meskipun ia ingin menikmati kehidupan baru ini, ia tidak bisa melupakan bagaimana keluarganya memperlakukan dirinya, terlebih di hari pernikahannya. Bapak Damar kemudian berbicara dengan tegas. "Aku ingin kau belajar tentang bisnis ini, Fadil. Aku ingin mempersiapkan dirimu untuk menjadi penerusku." Fadil menatapnya dengan ragu. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini, Pak. Aku tidak pernah membayangkan hidupku berubah seperti ini." Bapak Damar tersenyum bijak. "Kau tidak perlu siap sekarang. Tapi aku yakin kau akan menemukannya. Kau sudah melewati banyak cobaan dalam hidupmu, dan itu yang membuatmu lebih kuat." Namun, meski kata-kata itu memberi semangat, Fadil tetap merasa cemas. Di balik semua kemewahan yang ia rasakan, ada kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu bagaimana cara menerima kenyataan ini, apalagi saat Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar mulai mendekat dan mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Fadil. Beberapa hari berlalu sejak Fadil dan Alia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Mereka tinggal di rumah mewah milik Bapak Damar, yang meskipun penuh kemewahan, tetap membuat Fadil merasa tidak nyaman. Kehidupan yang dulu ia jalani, penuh dengan kesederhanaan dan perjuangan, kini terasa begitu jauh. Alia berusaha membantu suaminya beradaptasi, tetapi ia tahu bahwa perubahan ini bukanlah hal yang mudah bagi Fadil. Namun, kehidupan mereka yang baru ini mulai diuji. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar mulai datang dengan alasan ingin memperbaiki hubungan keluarga. Mereka meminta maaf atas semua yang telah mereka lakukan kepada Fadil selama ini, terutama di hari pernikahannya. Namun, bagi Fadil, itu semua terasa seperti sebuah sandiwara. Mereka tidak datang karena tulus ingin meminta maaf,
tetapi karena mereka tahu siapa dirinya sekarang. Dengan senyum yang dipaksakan, Damar berkata, "Kami menyadari betapa berharganya dirimu, Fadil. Kami ingin memperbaiki hubungan kita sebagai keluarga." Fadil menatap mereka dengan tatapan dingin. "Oh, jadi sekarang saya luar biasa, hanya karena saya anak seorang konglomerat." Tante Ratih, yang dulu sangat sinis dan merendahkan Fadil, kini terlihat cemas. Paman Surya yang biasanya selalu mendominasi kini mulai bersikap lebih hati-hati. Mereka mencoba untuk mendekati Fadil, berharap bisa memperbaiki hubungan yang rusak dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari posisinya yang baru. Namun, Fadil tahu persis apa yang ada di balik semua kata-kata manis mereka. Ia tidak bodoh. Mereka hanya ingin menggunakan dirinya untuk mendapatkan akses ke kekayaan dan bisnis Bapak Damar. "Saya tidak bodoh," ucap Fadil dengan tegas. "Saya tahu apa yang kalian inginkan. Kalian tidak datang untuk memperbaiki hubungan keluarga. Kalian datang karena kalian tahu saya bisa membantu kalian." Mereka terdiam. Fadil melanjutkan, "Tapi, saya akan memberi kesempatan pada kalian. Jika kalian ingin memperbaiki hubungan kita, maka buktikan itu dengan tindakan. Saya tidak akan memaafkan kalian hanya dengan kata-kata." Alia, yang sejak awal merasa khawatir, menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa Fadil sedang berada di ujung jurang antara keadilan dan balas dendam. Tetapi, meskipun begitu, ia juga tahu bahwa Fadil harus mengambil keputusan ini sendiri. Keesokan harinya, Fadil memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada keluarganya. Namun, ia punya syarat. "Saya ingin mengendalikan bisnis kalian. Kalian harus memberikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Jika kalian tidak bisa menunjukkan itu, saya tidak akan ragu untuk mengambil alih semuanya." Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar merasa terpojok, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Fadil untuk menyelamatkan bisnis mereka yang sedang terpuruk. Namun, Fadil tidak berhenti di situ. Ia memulai proses audit yang ketat, memeriksa setiap transaksi yang dilakukan oleh keluarga Alia. Selama proses itu, ia menemukan banyak hal mencurigakan. Transaksi yang tidak jelas, pengeluaran yang membengkak, dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan untuk menutupi kerugian perusahaan. Akhirnya, Fadil menghadapi keluarganya dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. "Kalian tidak hanya gagal mengelola bisnis, tapi kalian juga berusaha memanipulasi keuangan. Kalian akan menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian." Suasana di ruang rapat menjadi tegang. Damar yang selama ini selalu merasa lebih kuat kini hanya bisa diam, merasakan ketakutan yang mendalam. Paman Surya menghela napas panjang, menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah. "Jika terbukti bersalah, kalian akan menghadapi hukum," kata Fadil dengan suara tegas. "Kalian yang memilih jalan ini, bukan saya." Hari-hari berlalu, dan keputusan Fadil untuk mengambil alih pengelolaan bisnis keluarga mulai menunjukkan hasil. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar yang dulu merasa di atas angin kini berada di bawah kendali Fadil. Mereka dipaksa untuk bekerja lebih keras, menjaga profesionalisme, dan mematuhi aturan yang ketat. Tak ada lagi kebebasan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, tak ada lagi kemewahan yang didapatkan tanpa usaha yang nyata. Di kantor, para karyawan yang sebelumnya takut kepada Tante Ratih dan Paman Surya kini mulai bekerja dengan lebih semangat. Mereka tahu bahwa dengan adanya Fadil, kehidupan mereka bisa lebih adil dan transparan. Fadil mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa rendah diri seperti dahulu. Kini, ia berdiri tegak di tengah-tengah keluarga yang dulu menghinanya, dan ia merasa bangga bisa membawa perubahan. Namun, meskipun kekuatan telah berbalik, Fadil tetap tidak ingin menyimpan dendam. Ia memutuskan untuk tetap rendah hati dan memberi kesempatan pada keluarganya untuk berubah. Setiap hari, ia duduk di ruang rapat dengan Bapak Damar, yang mulai melihat perubahan dalam diri Fadil. "Aku bangga padamu, Fadil," kata Bapak Damar dengan penuh kebanggaan.
Kau sudah melewati hidup yang sangat sulit, dan itu membuatmu lebih kuat. Fadil tersenyum tipis, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, dan ia harus tetap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Di sisi lain, Tante Ratih dan Paman Surya mulai merasa tertekan. Mereka yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Mereka mulai merasakan bagaimana rasanya bekerja keras dan menghargai setiap usaha yang dilakukan. Mereka yang dulu merendahkan Fadil, kini mulai menundukkan kepala dan menyadari bahwa mereka telah salah. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Fadil mengumpulkan keluarganya di ruang rapat perusahaan. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar duduk di sana, menunggu keputusan yang akan dibuat oleh Fadil. Aku ingin kalian tahu sesuatu, kata Fadil, suaranya penuh wibawa. Saya memaafkan kalian. Tapi saya juga ingin kalian tahu, saya akan mengelola bisnis ini dengan cara yang adil dan transparan. Tidak ada lagi ruang untuk keserakahan atau kebohongan. Kalian akan bekerja untuk ini, sama seperti saya. Mereka semua terdiam. Damar yang sebelumnya merasa cemas kini menatap Fadil dengan rasa terima kasih. Kami akan mengikuti semua yang kamu putuskan, Fadil, katanya dengan penuh ketulusan. Fadil tersenyum, tetapi kali ini senyumnya tidak mengandung kebencian. Saya tahu kalian bisa berubah. Kita semua bisa berubah. Tapi yang terpenting, kita harus saling mendukung dan belajar dari kesalahan kita. Hari itu, perubahan besar terjadi. Keluarga Alia yang dulu terpecah kini mulai merasakan arti kebersamaan. Mereka tidak hanya bekerja bersama dalam bisnis, tetapi juga belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain.